Bayu ini dia dari penghasilan dia nge-Grab, dia sampai kebeli mobil loh. Oke, ketemu lagi dengan gue Sobat Curcol, dengan Haris. Hari ini gue pengen sharing ke teman-teman sekalian seperti apa sih perjalanan seorang Bayu ya. Mungkin Bayu bisa kenalin dulu ke teman-teman Sobat Curcol. Perkenalkan, nama saya Bayu Cipta Nugraha. Itu nama aslinya, nama panggilannya Bayu. Saya di sini sebagai kakak adik tingkat dari Kak Haris waktu di kuliahan, cuman kita beda jurusan gitu. Nah, sekarang kebetulan kita lagi ketemu, terus ya bikin konten ngobrol-ngobrol ini. Oke, sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu. Siap. Gue pengen tahu nih ceritanya, kan udah lama ya nggak ketemu, hampir 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Itu kan ketika gue balik ke Bandung karena lagi liburan, itu gue kontak dia, ternyata dia masih di Bandung. Katanya sekarang dia posisinya sebagai guru di salah satu sekolah dasar ya, masih di daerah Bandung ya? Masih daerah Bandung. Katanya dia tuh ketika setelah selesai kuliah, dia itu kerja, cuman kerjanya nggak sebagai profesi guru. Nah, gue pengen tahu sih ceritanya seperti apa sih ketika lu selesai kuliah, lu ngapain gitu selama 2 tahun terakhir ini? Ya. Jadi awal mulanya saya lulus sidang skripsi ya, dari sidang skripsi nyeritainnya. Setelah lulus sidang skripsi itu tanggal 1 September saya selesai di sidang skripsi. Nah, dari situ mulai nyebar lamaran. Awalnya memang belum mau dulu kerja atau nyari kerjaan sesuai dengan basic atau sesuai dengan jurusan kuliah. Jadi pengen nyoba dulu lah ke luar dari jurusan itu gitu, jadi jurusan keguruan. Nah, singkat cerita, beberapa lamaran saya sebarin tuh. Nah, ada satu lamaran yang memang ada panggilan gitu dari si kantornya itu. Nah, kebetulan waktu itu panggilannya dari sebuah perusahaan broker atau pialang berjangka gitu. Nah, di situ saya dipanggil dan datanglah gitu kan, dan excited banget sih waktu itu karena kan pertama kali terjun, terus nyebar lamaran, terus ada panggilan gitu. Senang banget lah. Nah, saya datang tuh ke si kantornya itu, kebetulan kantornya ada di Bandung di Jalan Asia Afrika. Nah, saya di interview, ditanya-tanya, terus dijelasin lah sama apa ya, HRD mungkin ya. Tentang kerjaannya kayak gimana, terus posisi saya sebagai apa gitu. Dan intinya saya di situ keterima sebagai marketing. Marketing ya. Nah, sebelumnya saya nggak tahu tentang marketing itu kayak gimana. Terus juga pengalaman di bidang marketing belum ada lah ya, belum ada. Tapi ya saya coba ikutin dulu alurnya kayak gimana. Nah, singkat cerita juga pas hari pertama ada kayak kumpul-kumpul, terus ajang perkenalan juga, terus dikasih materi-materi gitulah, kayak training mungkin ya. Nah, kerjalah di situ, kerja di broker itu sampai kurang lebih 4 bulanan. Pokoknya saya tuh kerja dari bulan September akhir, terus selesai itu Desember akhir. Itu kenapa cuma 4 bulan? Yang pertama, kalau marketing kan itu kayak ditarget gitu ya. Target. Terus dari sisi pengalaman juga karena belum ada, fresh graduate banget waktu itu. Ngerasa gimana ya? Ngerasa senang karena kerjaannya juga saya
cuman nelponin orang-orang aja gitu. Mungkin kayak telemarketing ya, jadi nelponin di kantor ya. Gitu. Dari segi penampilan oke banget gitu kan, pakai baju rapi, kemeja, celana bahan, terus sepatu rapi, di jas juga kan, udah keren lah pokoknya mah gitu. Cuman lama kelamaan karena ya seorang marketing itu kan harus mencapai target yang udah dikasih tuh, gitu. Nah kebetulan saya nggak pernah closing. Iya, nggak pernah closing gitu. Pernah sih satu kali closing, dan itu juga selama 4 bulan, cuman 1 kali closingnya. Jadi ada rasa gimana ya, insecure ada gitu, insecure karena yang lain itu ada selalu closing, selalu dapat nasabah gitu. Kalau saya enggak gitu, karena susah juga nyari nasabahnya. Nyari nasabahnya itu susah. Nah dari insecure itu saya coba bertahan dulu. Mungkin ya wajar lah mungkin ya, karena gak closing terus. Tapi lama kelamaan setelah dirasa-rasa emang jadi gini, saya emang harus berhenti gitu. Emang saya harus berhenti dan nyari kerjaan yang lain gitu. Itu susahnya ketika jadi telemarketing kan itu cuman menerima data ya. Terus kita teleponin. Itu seperti apa sampai harus memutuskan untuk keluar di jangka waktu 4 bulan? Nah, jadi awalnya itu saya kira saya nelponin orang-orang itu udah ada gitu, Karis, udah ada nomor-nomornya gitu, udah datanya lah gitu. Ternyata kalau pas awal-awal itu nggak ada gitu. Jadi benar-benar saya harus nyari orang-orang. Jadi database-nya itu harus dari saya sendiri gitu. Nah saya di situ kan nulis-nulisin nih nulisin nomor teman, nulisin nomor keluarga gitu kan. Nah ditulisin terus saya teleponin lah gitu. Nah mungkin kan pertama-pertama orang-orang yang saya teleponin itu orang-orang yang saya kenal kan. Nah dia kaget gitu kan, ada apa nih si Bayu nelpon. Nah lama-kelamaan saya juga ngerasa aduh jadi gak enak gitu kan. Jadi gak enak ke teman-teman saya gitu kan, ke keluarga juga. Nawar-nawarin mau ini gak, mau investasi gak. Nah terus lama-kelamaan si nomor itu tuh ada sih, memang lama-kelamaan mah dikasih ada nomor database-nya gitu. Cuman kadang aktif, kadang juga enggak nomor-nomor yang database yang dikasih dari perusahaan itu tuh. Itu menarik ketika pertama-tama harus ngumpulin nomor karena nggak punya database dulu. Itu kesan dari teman-teman ataupun dari keluarga itu seperti apa sih ketika tahunya si Bayu nih ngasih terus tawaran buat investasi. Nah pas awal-awal itu saya nggak calling dulu ke temen yang saya telepon itu. Saya langsung telepon aja gitu kan, karena leader saya juga kan suka ngeliat gitu kan kinerja dari bawahan-bawahannya, dari timnya gitu, bagus nggak gini-gini, dari cara nelponnya, dari cara bicaranya. Nah pas awal-awal saya nggak calling dulu ke teman, langsung aja telepon nawarin gini. Nah terus kan setelah itu temen aneh kan, apa ini maksudnya kayak apa, aku gak ngerti dan lain sebagainya lah, banyak gitu kan respon-respon dari temen itu. Nah seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan saya calling dulu teman-teman yang bakal saya telepon tuh. Nanti saya bakal nelpon kamu, terus nanti kamu angkat aja, terus iya aja gitu. Terus saya nanti ngobrol jelasin tentang bisnis ini kayak gimana, investasi itu apa dan lain sebagainya. Oh iya siap. Ada briefing dulu ya. Ada briefing dulu Karis. Itu. Nah dari situ juga saya mikir kok kerja tuh kayak gini gitu. Jadi kok dibuat-buat kerja gitu. Jadi apa sih gitu, kok kayak gini gitu. Mungkin ya kalau yang lain, yang teman-teman marketing yang lain mungkin nggak kayak gitu ya. Cuman kalau saya kan karena pertama kali gitu, jadi saya mikirnya kayak gitu. Mungkin ya yang lain mah nggak kayak gitu. Marketing yang lain. Itu setelah memutuskan itu gimana tuh ceritanya? Apakah bilang langsung ke HRD-nya bahwa saya mengundurkan diri atau gimana? Nah awal pas saya punya keinginan untuk keluar tuh nggak bilang dulu. Nah terus pas
lama kelamaan, cuman kelihatan sih saya kayak jarang masuk, jarang ngantor, jarang masuk kerja. Kadang 1 minggu tuh berapa kali lah gitu. Nanti tanyakan lah sama leader saya, ditanyakan kenapa sana gini. Saya jarang masuk dan sebagainya. Ya saya dengan berbagai macam alasan lah saya kasih tahu ke leader saya tuh gini Pak. Oh katanya itu. Tapi mungkin si leadernya juga emang udah ada udah agak mencium gitu bahwa si Bayu tuh emang mau keluar gitu kayaknya teh. Nah pas 2 minggu ke depannya, pas di bulan Desember, pas menjelang akhir tahun, di situ kan kebetulan ada libur gitu ya, lumayan agak lama gitu liburnya teh, libur kerja, libur bareng-bareng. Nah pas hari masuk kerja saya nggak masuk lagi gitu, dan pada akhirnya bilang bahwa ya saya tuh berniat buat ini ya, mengundurkan diri gitu, karena ya saya kan nggak closing terus, kata saya tuh malulah sama yang lainnya gitu, karena itulah. Tapi ya saya bilang. Tapi selama 4 bulan itu tetap gaji tetap ya. Jadi nggak, walaupun kita nggak closing gitu ya. Ada. Kebetulan di broker yang waktu itu saya kerja ada gaji pokoknya. Kan kalau misalkan di broker lokal yang lain itu nggak ada gaji pokoknya gitu. Cuman ngandelin dari kalau misalkan kita closing nih, ada bonus Jadi gitu dari ya. bonus. Kalau itu investasinya yang ditawarkan tuh apa? Bahasanya tuh trading, Kak Aris. Oh, trading. Jadi di mana? Jadi bermain kayak mata uang asing ya. Gitu. Jadi yang diperdagangkannya itu atau yang dibisniskan sama broker itu tuh ada trading forex gitu kan, yang mata uang itu. Terus indeks saham, terus apa lagi ya? Yang satu lagi tuh kayak emas gitu kan. Oh, emas juga. Cuman nilainya aja gitu. Mungkin kalau dari teman-teman sobat curcol yang tahu tentang trading ya kurang lebih kayak gitulah, pasti tahu. Oke. Gitu. Setelah 4 bulan itu kan pasti nganggur lagi tuh. Itu ngapain? Nah ini menarik nih. Setelah keluar memasuki awal tahun kan. Posisi saya di situ masih di Bandung. Pas awal tahun tuh masih di Bandung, dan di situ saya juga masih nyebarin lamaran gitu. Nah pas awal tahun tuh ada panggilan juga dari Bank Mandiri kalau nggak salah, terus saya datengin juga. Ternyata jenis pekerjaan yang saya dapetin itu bukan yang saya mau. Oh, yang dilamar sama yang ini beda gitu. Kebetulan waktu itu tuh pokoknya kayak kartu gitu, Karis, buat ngebuat kartu baru gitu. Dan saya tuh kerjanya di lapangan. Marketing juga sebenarnya. Intinya mah marketing sih, marketing juga gitu. Terus yang kedua dari perusahaan Garuda Food gitu. Kalau nggak salah, nggak apa-apa ya nyebutin nama. Ya, itulah. Kayak gitu. Gak apa-apa sih. Nah, dari Garuda Food jabatannya teh sebagai admin. Cuman gak tahu kenapa moodnya tuh waktu itu kurang gitu. Jadi pas ada panggilan tuh nggak excited kayak waktu awal-awal gitu, karena mungkin bukan trauma karena takut marketing lagi, tapi lebih ke saya udah tahu nih marketing tuh kayak gini, dan saya ngerasa nggak cocok mungkin nggak cocok gitu marketing tuh. Nah makanya saya nggak ngedatengin itu tuh, takut marketing lagi gitu. Nah makanya saya nggak dateng. Nah terus lama kelamaan saya kan harus bertahan hidup di Bandung gitu, tanpa bantuan dari orang tua ya gitu. Oh ya, kebetulan waktu itu tuh usaha saya kan sambil jualan itu minuman green tea Thai tea, tapi masih di online gitu kan, belum punya lapak gitu.
Nah, saya tuh cuman ngandelin supaya bisa bertahan hidup di bulan Januari itu, ngandelin penjualan dari minuman itu. Oh, minuman itu. Minuman green tea Thai tea. Nah, lama-kelamaan kan si penjualan itu tuh nggak apa ya, perputarannya tuh nggak sehat gitu kan. Karena ya selalu habis sama kebutuhan saya gitu. Jadi buat beli modal lagi nggak ada gitu. Nah, saya di situ mikir banget pokoknya harus gimana caranya. Saya masih tetap di Bandung, terus nggak pulang ke daerah gitu, nggak pulang ke Cianjur. Nah, ada teman yang ngajak untuk jadi mitra Grab ya. Jadi mitra Grab. Jadi kita nge-Grab lah gitu, nge-online. Nah, tanpa berpikir panjang, saya langsung mau gitu ditawarin sama teman saya itu. Kebetulan kan saya bisa itu kebetulan nge-Grab-nya itu nge-Grab mobil, nge-Grab car gitu. Nah, kebetulan kalau nge-Grab car itu kan kayak hujan nggak kehujanan gitu kan, kayak panas nggak terlalu kepanasan. Tapi waktu itu udah punya SIM ya? Udah punya SIM dan kebetulan saya juga kan udah lancar lah bawa mobil gitu. Jadi berani buat itu. Nah, mobilnya mana? Kan saya gak punya, kata saya tuh. Nah, terus dia ngasih tahu kalau mobil yang bakal nanti dipakai nge-Grab itu mobil punya orang gitu. Mobil punya orang digrabkan gitu kan ke saya sama ke teman saya itu. Kalau mau, hayu kita ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya tuh di Ujung Berung waktu itu tuh. Nah, singkat cerita, saya langsung ke Ujung Berung bareng teman saya itu, dikenalin lah sama yang punya mobilnya dan kita ngobrol-ngobrol. Intinya sih saya mau nyoba buat nge-Grab gitu, nyoba dulu dan si yang punya mobilnya itu ngerti juga sih ke kondisi saya kan nyoba-nyoba gitu, nggak terlalu langsung serius gitu. Nah, udah gitu tuh langsung didaftarin. Saya daftar sebagai mitranya ke Grab, ke kantor Grab. Nah, udah gitu langsung keterima lah ya, singkat cerita saya keterima dan saya mulai ngejalanin mobilnya itu di Grabin. Pendapatan pertama itu lumayan gede banget Kak Haris. Pendapatan pertama itu gede banget. Nah, bisa sampai ngetutupin resiko hari-hari. Lebih ketutup lah. Lebih ketutup. Jadi ada banyak lebihnya gitu dari si hasil nge-Grab ini itu. Itu makanya dari situ muncullah ternyata enak gitu. Nge-Grab tuh enak gitu. Padahal saya kan sebelumnya jangankan nge-Grab gitu kan, punya aplikasi pesanannya juga enggak gitu. Saya pakai jasa Grab juga enggak. Jadi dari nol banget gitu waktu itu tuh. Nah, pas bulan pertama pendapatan gede gitu kan. Terus bulan kedua makin gede. Nah, kebetulan juga yang punya mobil itu tuh baik gitu. Saya kan ngekos waktu itu di daerah Soekarno-Hatta. Nawarin untuk saya tuh gak usah ngekos, tinggal aja di rumahnya yang punya mobil. Itu kebetulan di rumahnya itu ada 1 kamar kosong. Nah, awalnya sih gak mau ngerepotin kan gitu, saya juga kan ngekos. Tapi ya karena baik sih, dasarnya baik gitu kan, jadi kayak nganggap ke anak sendiri ke saya tuh gitu. Ya pada beruntung akhirnya, waktu itu ya. Sangat beruntung pokoknya sangat beruntung. Mungkin ya itu udah dari sananya lah gitu. Waktu itu berapa jam sehari untuk menghasilkan sampai penghasilan itu lebih besar gitu dibanding sebelumnya? Bulan pertama jam kerjanya itu sekitaran 12 jaman lah. Luar biasa. Kalau misalnya start jam 6 pagi, 12 jam. Selesai jam 18. Jam 6 sore. 12 jaman. Nah, waktu bulan pertama kan pendapatan gede tuh. Saya jalan sekitar 12 jaman. Nah, bulan kedua itu pendapatan makin gede. Nah, jam kerja juga jadi makin lama. Dan anehnya, kalau misalkan kita sekarang ngebayangin ya, saya sekarang ngebayangin lagi tentang masa lalu. Waktu itu pertama nge-Grab kan benar-benar abis-abisan gitu kan. Di jalan tuh
kadang ya 12 jam, kadang juga 16 jam. Luar biasa. Serius di jalan sampai 16 jam di dalam mobil. Ya, hidup di mobil ya. Nah, kalau sekarang ngebayangin kayak aduh, gak kuat gitu kayaknya tuh gitu. Tapi waktu itu sanggup ya gitu. Sanggup gitu. Dan itu benar-benar aneh gitu. Itu makan di situ, tidur di situ. Intinya sih saya hidup di jalan waktu itu. Hidup di jalanan. Kayak makan langsung ke warteg, kayak misalkan ngopi itu ke mana? Warung kopi gitu kan buat istirahat. Kadang ada satu hari di mana saya tuh nggak punya waktu buat makan, buat ngopi atau buat istirahat rebahan lah gitu ya di mobil. Nggak ada Kak Aris. Saking gacornya itu aku. Itu nggak pegal badan tuh seharian? Enggak sih Kak Aris. Enggak pegel, asli serius. Enggak sampai sakit badan atau ngedrop, jadi sakit misalkan gara-gara nge-Grab. Alhamdulillah enggak. Itu ada tantangannya nggak waktu itu? Atau memang benar-benar karena seneng ya sampai nggak ada misalnya masalah gitu di jalan? Ada nggak sih? Biasanya kan kalau di jalan suka ada masalah tuh. Iya. Misalnya sama preman ataupun sama Pak Oga kayak gitu. Paling waktu itu tantangannya itu lebih ke kan masih rame ya di kita itu kayak gap-gapan gitu antara ngegrup gitu ya kali ya. Orang kan Grab sama Gojek itu kan jasa transportasi modern ya. Baru gitu kan, belum lama-lama amat gitu kan ada di Indonesia tuh. Sementara jasa transportasi yang udah lama tuh yang konvensional, udah dari lama kan banyak kayak ojek pangkalan gitu kan. Sama angkutan umum ya, taksi gitu ya. Masalah-masalahnya tuh kayak gitu sih. Dan di situ juga tapi bisa diantisipasi Kak Aris gitu. Bisa diantisipasi dalam arti nggak dibawa beban ke sayanya gitu. Kan emang setiap pekerjaan juga kan ada resikonya gitu. Tinggal gimana kita menyikapinya gitulah. Jangan toh kita kan tujuan nge-Grab itu kan buat usaha, buat nyari duit, bukan buat nyari masalah. Jadi dihindarilah sebisa mungkin. Itu waktu itu nggak malu ya. Misalnya Bayu kan sebagai sarjana gitu, terus dia narik nge-Grab juga ya. Waktu itu nggak kepikir ke sana. Ya, jujur waktu itu yang ada di pikiran saya tuh gimana caranya saya hidup di Bandung itu bisa survive terus nggak ngebebanin ke orang tua gitu. Udah pokoknya pikiran awal saya tuh ke situ. Yang penting saya bisa ngasilin duit gitu. Terus nggak nyusahin ke orang tua. Dalam arti gini ya, nggak maksudnya teh kalau misalkan waktu masih kuliah mah kan dikasih duit sama orang tua gitu kan. Nah kalau udah beres kuliah ya udah stop gitu ya, udah malu gitu lah gitu ya, karena stop lah gitu bagi saya mah gitu kan, nggak tahu kalau yang lain makan gitu. Kalau bagi saya mah udahlah stop gitu. Di situ saya mulai belajar. Jadi nggak sama sekali saya nggak mikirin aduh malu orang-orang mikirnya gini, masa kuliah ujung-ujungnya nge-Grab gitu kan. Buat apa ijazah itu gitu. Tapi katanya nih Sobat Curcol, Bayu ini dia dari penghasilan dia nge-Grab, dia sampai kebeli mobil loh. Nah itu gimana ceritanya? Itu tadinya dia pakai mobil orang, terus sekarang dia punya mobil sendiri. Iya. Sebetulnya sih bukan beli Kak Aris ya, saya jujur-jujuran aja, bukan beli. Tapi lebih bahasanya? Kredit ya. Jadi dia bisa kredit mobil dari tadinya punya orang. Gimana tuh? Kredit lah gitu. Nah karena awal mula pengen kepikiran buat ngambil mobil tuh ketika saya narik jalan 3 bulan. Saya nge-online 3 bulan, di situ kepikiran buat ngambil mobil. Kenapa? Ya karena kalau misalkan ngelihat ke pendapatan ya paling kecil itu waktu itu ya tahun 2019 paling kecil itu selama saya nge-Grab 4 bulanan dapat di angka 5 Kak Aris. 5 juta sebulan. Paling kecil. Paling kecil ya. Paling kecil. Waktu itu 2019. Dan itu tuh bersih, uang segitu tuh bersih Kak Aris. Udah dengan resiko lain tuh murni segitu ya. Itu tuh bersihnya segitu 5 juta tuh bersih. Kayak makan terus
kebutuhan lah, mencukupi kebutuhan sehari-hari mah itu ada dari yang lain gitu kan, kayak misalkan dari uang tips dari penumpang gitu kan, terus dari banyak lah pokoknya waktu itu mah dari sini gitu. Nah dari situlah saya kepikiran buat kenapa saya gak ngambil aja gitu kan, karena melihat pendapatan segitu, terus cicilan mobil juga pasti ketutup, saya yakin pasti ketutup dengan pertimbangan pendapatan minimal saya kan segitu gitu, pasti ketutup lah, paling gede cicilan mobil untuk mobil kecil tuh berapa sih gitu kan, nggak mungkin nyampe ke 4 juta kan gitu. Cicilan yang saya juga kan itu nggak nyampe ke 4 juta gitu, masih di bawah 4 juta. Nah terus bilanglah ke orang tua, kata orang tua dipertimbangin lagi, dipikir-pikir lagi katanya tuh, oh iya. Tapi saya juga posisinya itu sambil ngumpulin ya Kak Aris, sambil ngumpulin juga. Jadi dari hasil pendapatan itu tuh saya kumpulin. Nah sama yang itu tuh, sama yang usaha minuman itu masih berjalan kan waktu itu, dikumpulin ya, hingga pada akhirnya di bulan puasa adalah gitu kan uang hasil saya nabung selama beberapa bulan ke belakang, dan ya cukup lah gitu buat DP itu gitu. Oke, setelah kan tadi udah punya mobil sekarang ya. Itu sekarang mobilnya masih di Grab kan? Atau masih di taksi online kan? Atau seperti apa? Ya. Nah, waktu tadi balik lagi ke yang pas awal ada mobil saya. Nah, saya kan langsung keluar tuh dari yang punya mobil itu. Nah, udah gitu dijalankan sama saya kan. Pertengahan 2019 berarti kan. Nah, sampai ke akhir 2019 itu masih sama saya dijalanin. Terus awal 2020 juga masih saya jalanin. Ya cuman dari akhir tahun 2019 ke awal tahun 2020, nah di situ mulai ada kayak bergejolak di hati sama di kepala tuh kepikiran terus gitu, ingin kembali gitu ya. Gimana ya, saya tuh kan orangnya teh jadi disebut kalau kata orang mah angin-anginan. Jadi masih pelin-pelan atau masih pelin-pelan lah gitu. Cuman sih saya menyikapinya ke arah kayak gini. Identik anak muda itu kan selalu ingin mencoba hal yang baru sebenarnya. Gitu. Nah, saya kan jadi saya berpikirnya itu ya wajar gitu. Yang penting dari apa yang saya lakukan itu emang untuk untuk menunjang masa depan saya gitu, kebaikan saya, dan nggak merugikan juga ke orang lain. Saya yang penting kayak gitu. Nah, pas di akhir tahun 2019 itu banyak kayak kan selama saya nge-Grab tuh orang kan suka ngobrol nih sama penumpang gitu kan. Kita suka ngobrol, terus ya ada juga sebagian yang ngasih masukan gitu kan. Saya tuh harus gini. Nah, dari hasil obrolan selama nge-Grab itu sama penumpang jadi merujuk ke satu arah bahwa saya tuh nggak bisa selamanya nari sebenarnya gitu kan. Saya tuh gak bisa selamanya menjadi seorang driver Grab gitu. Saya juga harus berpikir dewasa bahwa saya tuh kan dikuliahkan bukan untuk jadi supir itu ya sebenarnya. Dan orang tua saya juga mengizinkan saya buat nge-Grab tuh bukan berarti saya harus jadi supir Grab selamanya gitu. Tapi untuk jadi batu loncatan gitu kan, karena orang tua saya juga tahu tekad saya niat dan tujuan saya di Bandung itu ngapain gitu kan, selain survive dan lain sebagainya. Makanya pas akhir tahun 2019 itu ya saya sharing juga ke orang tua gimana ya apa saya tuh harus kembali ke jalur gitu kan atau gimana. Nah, berhubung di kondisi pergreban tuh jadi makin kesini itu berbeda gitu Kak Aris, jadi nggak sama kayak waktu awal.
Jadi sebenarnya ketika ada ini ya aturan baru dari pemerintah itu mulai banyak peraturan dan lain-lain. Dari mulai banyak peraturan, terus dari mulai kayak banyak mitra-mitra baru juga gitu kan. Saingan juga banyak waktu itu. Saingan juga makin banyak sehingga mempengaruhi juga ke pendapatan gitu. Mempengaruhi ke pendapatan. Jadi ya emang sih mungkin kalau kita bergerak di bidang di bidang usaha gitu ya. Jadi ya harus pinter-pinter kita nyimpen ngelola uangnya gitu. Cuman kan saya masih belum terlalu jago gitu. Kadang istilahnya mah kayak plus bahasa Indonesia keluar masuk uangnya gitu tuh ya. Jadi kayak gitu lah. Jadi nggak tetap, jadi nggak punya tabungan. Ya, jadi nggak tetap, nggak punya tabungan. Terus dari pihak keluarga juga ngedukung buat ya udah cari lagi yang lain gitu. Kalau misalkan memang mau kerja di mana, sok kerja di mana gitu. Terus atau kalau mau jadi guru, misalkan mau pakai ijazah, ya silahkan gitu. Nah, itu yang berdampak ketika jadi driver itu kata-kata dari penumpang tuh apa? Mungkin ada yang sangat berdampak kata penumpang buat Bayu tuh sampai harus berhenti di jalur itu. Ya, lebih ke ini sih Kak Aris, yang ya orang pada umumnya pastilah berpikir kamu kuliah bukan untuk jadi seorang supir Grab gitu kan. Bukan berarti menurunkan derajatnya supir status itu ya, bukan. Lebih ke karena saya punya ijazah gitu. Orang-orang pasti berpikirnya kalau kamu punya ijazah ngapain jadi itu gitu. Karena sebenarnya nggak sekolah juga sebenarnya bisa jadi supir gitu, kan. Kamu ya lebih ke memotivasi sih kalau saya menyikapinya. Kamu tuh punya peluang, punya kesempatan lebih dari ini gitu. Kenapa nggak kamu kejar? Kenapa nggak kamu cari itu peluang-peluang itu gitu. Nah dari situlah yang mengetuk lah intinya mah gitu, yang mengetuk saya tuh harus berpikir lagi, harus punya hal baru lagi gitu. Itu orang tua ketika Bayu memutuskan untuk berhenti jadi supir itu jadi driver itu gimana? Kesan dari orang tua ataupun adakah respon dari keluarga gitu? Kalau respon dari orang tua seneng sih Kak Aris. Seneng saya keluar dari circle itu, seneng karena ya sebetulnya bukan itu gitu yang harapkan orang tua itu sebenarnya itu, dan saya tahu gitu. Makanya selama saya nge-Grab tuh saya selalu menekankan bahwa ini tuh hanya batu loncatan aja gitu, batu loncatan aja ke orang tua tuh, supaya takut orang tua tuh mikirnya saya tuh kenyamanan terlalu nyaman di situ gitu, dan saya nggak mau nyari keluar lagi gitu. Padahal enggak gitu, saya selalu menekankan ke situ sih. Makanya pas saya bilang saya mau nyari yang baru lagi ya ekspresinya sih kayak alhamdulillah akhirnya. Lebih ke situ sih. Itu nyesel nggak sih ketika berhenti dari driver yang penghasilannya tuh sampai menjanjikan bisa kredit mobil, terus sekarang beralih profesi, sekarang jadi guru? Kalau nyesel enggak, Haris. Kalau nyesel sih enggak ya, karena dari awal kan saya menceritakan yang baik-baiknya aja kan ya, yang enak-enaknya aja gitu. Nah jauh daripada itu banyak juga hal-hal yang mempengaruhi hidup gitu. Ya dalam arti ke arah yang kurang baik lah ya. Kayak misalkan pola hidup tuh lebih tidak teratur gitu. Kalau yang saya rasakan tuh ketika jadi driver nggak teratur gitu. Jadi gimana ya, semaunya gitu, semaunya. Jadi hidup itu nggak normal sebenarnya gitu. Nggak normal gitu, dan kalau saya harus terus-terusan seperti itu nggak bisa gitu. Sekarang ketika memutuskan menjadi guru, apa perbedaannya dari yang dulu profesi driver sekarang jadi guru? Yang jelas yang pertama pendapatan, Haris. Menurun banget ya. Tadinya jelas dari pendapatan itu menurun gitu. Cuman sih lebih ke konsepnya saya rubah.
gitu. Jadi lebih konsep ikhlas lah Kak Aris. Ikhlas ya. Ya mungkin karena memang dari dulu saya tahu gitu tantangan untuk menjadi seorang guru tuh, apalagi saya hidup di kota gitu kan, di perkotaan besar kayak di Bandung, ya itu gitu kan. Dari segi pendapatan ya itu kepikiran gitu kan. Dan saya tahu itu, makanya pas saya memutuskan untuk jadi guru itu, saya udah siap dengan segala resiko yang ada gitu Karis. Makanya saya sekarang juga saya nikmati aja gitu. Dan alhamdulillahnya ketika saya mencoba untuk masuk ke dunia pendidikan, ya jadi guru ini, yang asalnya saya berpikir gajinya kecil apalagi honorer gitu. Terus saya dari mana nih uang-uang yang lainnya, pendapatan yang lainnya dari mana nih? Ternyata dari yang saya pikirkan sebelumnya itu ya salah gitu. Ketika saya udah terjun langsung dan saya ada di circle itu, ternyata ada. Maksudnya nggak cuma dari satu itu aja gitu kan. Bukan, sebenarnya rezeki itu tidak hanya peluang dari satu pintu sebenarnya gitu. kan. Ternyata ya banyak gitu. Banyak ya. Setelah saya terjun gitu kan. Alhamdulillahnya tuh gitu. Seringkali kan orang itu melihat dari nominal ya, tanpa melihat benefit apa sih yang kita dapatkan di satu pekerjaan itu. Ya. Seringkali karena melihat bahwa ini penghasilannya kan kecil, terus karirnya tuh nggak bagus, sebenarnya nggak gitu. Karena yang namanya rezeki sebenarnya udah diatur oleh Tuhan kan, sebenarnya nggak. Jadi kita tuh cukup melaksanakan apa yang kewajiban kita. Kalau kita sebagai seorang guru, berarti kan kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai tenaga pengajar gitu kan. Di samping kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri sebenarnya gitu kan. Itu Sobat Curcol, ada nggak pesan buat teman-teman Sobat Curcol buat nanti nih teman-teman yang baru lulus kuliah nih kan, tahun ini kan sebenarnya lagi pandemi sebenarnya, dan banyak lulusan yang baru. Itu ada nggak motivasi buat teman-teman yang di luar sana gitu, agar dia harus bisa punya sikap seperti Bayu tadi, harus kuat untuk bertahan hidup ya, terutama bagaimana mempertahankan idealismenya sebagai seorang yang memang berpendidikan. Gimana tuh? Bukan mau ngasih motivasi sih ya, malu lah saya bukan. Atau mungkin belum jadi apa-apa udah ngasih motivasi. Lebih ke apa ya? Saran gitu ya. Dari berdasarkan apa yang saya rasakan, dari berdasarkan apa yang saya alami gitu. Ini hanya sebatas sharing ya, gitu. Buat anak-anak muda yang baru lulus kuliah, itu kan umumnya pasti kebingungan antara dia harus kerja di jalur yang sesuai dengan jurusannya. Ada juga kan yang saya tuh belum mau kerja di jalurnya gitu. Pengen nyoba yang lain. Itu umum sih, itu umum karena saya juga waktu itu kan kayak gitu ada di posisi itu. Nah, kalau kata saya mah buat teman-teman yang dengerin podcast ini, video ini, coba kalian jangan bertahan di zona nyaman kalian gitu. Jadi keluar dulu dari zona nyaman. Nah, di situ kan mulai tuh penderitaan kalian bakal ngerasain. Susahnya nyari uang bakal kalian rasain gitu kan. Nah, disitulah secara tidak sadar diri kita itu sedikit demi sedikit bakal berubah gitu. Kayak pola pikir juga dikit demi sedikit bakal berubah gitu. Nah, setelah kalian ada di fase itu, di fase dimana kalian berpikir kalian harus bertahan, nah disitulah kalian cari peluang-peluang yang memang sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian suka gitu. Terus kalian coba lakuin gitu, jangan cuma dibayangin doang. Nanti kayak sekalian nggak akan sadar, lambat laun apa yang kalian lakukan itu bakal membuahkan hasil ya gitu. Itu sih kalau yang saya lakuin dan saya yakini kayak gitu sih Kak Aris. Oke, ya itu pesan dari Bayu. Terima kasih Bayu udah meluangkan waktunya
itu saja mungkin edisi pada hari ini. Terima kasih teman-teman Sobat Curcol sudah mau ngedengerin podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Haris, salam Curcol. Bayu, salam.